dalam catatan riwayat disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, ketika anaknya Abdullah memberi keterangan tentang ayahnya, kata Abdullah anak Imam Hanbali, ayahku mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun tidak berhenti. Asal berdoa selalu dia sebut, ya Allah ampunkanlah, sayangilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Didoakan 40 tahun Pak, oleh Imam Hanbali. 40 atau 30 tahun dalam manaqib itu disebutkan, dan itu ditulis dalam banyak kitab. Seorang murid mendoakan gurunya, Masya Allah. Dan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan kemuliaan di dunia, menjadi imam mazhab yang juga sangat disegani ilmunya? Karena juga doa dari gurunya. Imam Syafi'i pun selalu mendoakan Imam Ahmad. Jadi doa ini yang sangat berpengaruh. Ini kunci. Maka janganlah kita kadang-kadang sering mendoakan anak yang tidak baik, walaupun kadang-kadang bukan bentuknya doa, tapi mungkin kita sering memaki dia. Jadi waktu dia pulang terlambat maghrib, kita maki dia, kita katakannya, kenapa telat pulang? Lagi jin kah? Kita bilang lagi jin. Ada beberapa malam kita bilang lagi jin, karena itu lidah orang tua itu basah dengan tidak ada penghalang kalau dia doakan anaknya. Lama-lama betul-betul dia bersifat jin. Maka jangan sering-sering. Maka kan kita sudah dengar masyhur malah cerita yang ditulis tentang Imam Masjidil Haram, Imam As-Sudais, yang menceritakan dirinya didoakan oleh ibunya ketika kecil. Ada tamu di rumahnya, Imam Sudais masih kecil, ambil pasir dari luar, ditumpuk di atas meja tamu, sedangkan ibunya sedang menyambut tamu. Mengedeng di dalam hati ibunya, masa ambil pasir dari luar taruh di atas meja tamu sedangkan tamu sedang di depan. Tapi karena orang terdidik, mungkin salihah, dalam kemarahannya dia mendoakan, keluar, katanya, keluar, pergi keluar sana, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Sambil begitu dia doakan, betul-betul jadi imam Masjidil Haram. Coba lihat. Makanya bapak kalau mau anak jadi imam, suruh dia tumpuk pasir ke atas meja tamu. Jangan keluarkan kalimat-kalimat terkutuk, mengutuk dia. Ini sederhana, tapi kalau dimakbulkan Allah, apalagi pada waktu-waktu mustajabah doa, waktu asar itu, dari ba'da asar sampai maghrib, itu jangan main-main dengan kalimat-kalimat yang berbahaya. Nak pulang, lalu kita mulai mencaci maki, itu jadi itu seperti caci maki kita. Jadi walaupun geram sekali, cubit-cubit terus, tapi jangan doakan. Cubit, semoga kamu jadi imam di Masjid Baitur Rahman. Cubit yang kuat, bertesuk kulit-kulit je. Tapi jangan doakan macam-macam. Itu kunci doa. Malaikat saja senang sekali sama orang mendoakan orang lain. Nah, ini salah satu keagungan Allah yang mengizinkan malaikat mendoakan kita. Berikutnya, bukti berikutnya, malaikat senantiasa mendoakan ampunan kepada mereka yang menjenguk saudaranya yang sakit. Masya Allah, ini salah satu kemuliaan, Pak. Kita jenguk orang sakit cuma sebentar. Mana ada lama-lama kita jenguk orang sakit. Malah dalam adabnya nggak boleh lama, kecuali orang sakit itu suka dan dia minta kita untuk berlama-lama. Dia bilang jangan pulang, saya terasa sembuh kalau kamu nggak pulang. Dia minta, itu boleh berlama-lama. Tapi kalau dia diam saja, dia ingin istirahat, itu pulang, jangan lama. Maghrib datang, Isya pulang. Alasannya azan Isya, pulang. Dan nggak wajib membawa amplop, nggak wajib. Kita disuruh jenguk, bukan disuruh bawa amplop. Namun orang yang membawa amplop, membawa kue, buah-buahan, roti seling. Ada yang bawa seling aja nggak ada roti, ada yang bawa roti aja nggak ada seling. Itu semua adalah amalan tambahan. Berarti kita diberikan dua pahala, pahala menjenguk dan pahala bersedekah.
Cuma anehnya kita bawa ke saudara kita yang sakit tu waktu dia sakit, yang dia terasa bibir pahit, lidahnya pahit, tak sanggup makan apa-apa. Jeruk tak dimakannya, semangka tak dimakannya, busuk di rumah sakit sendiri Pak. Roti selik sudah memang berkulat apa? Berjamur. Sudah berjamur sendiri Pak. Kita bawa waktu orang sakit bawa, tapi waktu kita sesama yang sehat begini tak pernah kita bawa-bawa. Saya tunggu di rumah tak ada bapak yang bawa satu pun. Waktu sakit tak sanggup makan, banyak yang bawa-bawa, tapi tak bisa dimakan. Masya Allah, seharusnya waktu sehat beginilah bawa-bawa. Ya Ustaz pulang ni kita makan mie, itu saya tunggu Masya Allah. Nah bapak ibu yang Allah muliakan, seharusnya waktu sehat beginilah kita traktir anak bawa, traktir isteri bawa. Jangan waktu isteri sakit pemehet, pajuh apa kata si isteri, ikut pajuh siapa dengan anak ilungan kata isteri. Itu aneh kita ini. Bahagiakan orang sebelum sakit. Waktu sakit tak bisa makan, jangan bawa makanan, bawa amplop. Itu salah satu amalan yang berbeda, yang disuruh jenguk. Apa efeknya dengan menjenguk itu? Masya Allah, Nabi telah mengatakan banyak hadis tentang kelebihan orang yang menjenguk orang yang sakit. Di antaranya hadis dari Abu Dawud, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ali bin Abi Talib, Rasulullah berkata, "Ma min muslimin ya'udu musliman." Kalau ada seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim, ghadwatan, pada pagi hari, illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Kalau dia datang di pagi hari, maka 70,000 malaikat mendoakan orang yang datang itu. Yang didoakan orang yang menjenguk. Orang sakit dapat doa sendiri kalau sabar. Yang didoakan orang menjenguk. Kita sehat, kita pula didoakan oleh malaikat. Berapa malaikat? 70,000. 70,000 malak. Bukan 70 malaikat, bukan 700, bukan 7,000, 70,000 malaikat. Kata Nabi mendoakan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit sampai sore, sampai maghrib. Kalau datang pagi hari, kita datang habis salat subuh, kita langsung ke rumah sakit sebentar, sampai maghrib malaikat enggak putus-putus mendoakan kita. Wa in adahu ashiyatan, kalau dia datang di malam hari atau di petang hari, habis maghrib datang pergi isya, cuma setengah jam, lalu kita pulang, sama malaikat 70,000 mendoakannya hatta yusbih, sampai subuh. Kita sudah tertidur, malaikat tidak tidur, malaikat mendoakan kita. Kita sudah tertidur, dah ngorok, dah ngences, sudah kencing berkali-kali, malaikat masih 70,000 masih berkumpul mendoakan kita. Gara-gara tadi maghrib kita menjenguk saudara kita yang sakit. Masya Allah, ini kan kemuliaan betul. Dan orang itu ketika berada di rumah sakit, berada di rumah orang yang sakit, wa kana lahu kharifun fil jannah, dia sedang berada di dalam kebun-kebun surga. Jadi pas kita injak anak tangga rumah sakit itu, kita sedang menginjak taman-taman surga. Dan itu makna majazinya adalah kita akan masuk surga. Sama kayak Nabi mengatakan, di antara rumahku dan mimbarku ada taman surga, raudhah. Kita waktu ke situ kan nggak nampak taman surga, cuma ada hamparan musalla permadani hijau. Tapi itu maknanya yang menyempatkan diri ke situ insya Allah akan berada di taman surga. Maka salah satu penyebab kita masuk surga, banyak-banyak mengunjungi orang sakit. Dulu Nabi habis salat itu bertanya ke sahabat, siapa yang hari ini telah mengunjungi saudaranya yang sakit? Abu Bakar yang langsung pertama kali menunjuk tangan, aku ya Rasulullah. Lalu terus Nabi bertanya, siapa yang telah mengurusi saudaranya yang meninggal? Abu Bakar lagi tunjuk tangan, aku ya Rasulullah. Jadi amalan-amalan sosial ini itu salah satu pembuka pintu surga. Maka jangan
jangan malas-malas ketika ada yang sakit. Alah, tak usahlah. Karena kebiasaan kita begini, kita itu suka kunjung bagi orang yang bermanfaat bagi kita. Kalau bos kita sakit, pimpinan perusahaan sakit, itu Masya Allah rumah sakit penuh sama pegawai-pegawai datang, semuanya ramai sekali, Pak. Tapi kalau yang sakit security, yang sakit cleaning service, nggak ada yang datang karena nggak ada manfaat. Kalau yang bos didatangi, dinampak-nampakin pun wajahnya, ini saya Pak ya, ini saya datang, di amplop tulis nama, supaya nggak dimutasi, supaya nanti dapat promosi. Begitu-begitu. Ini adalah niat buruk yang menyebabkan kita nggak dapat pahala ini. Seharusnya sesama kita jamaah masjid itu lebih cepat tanggap. Begitu dapat kabar fulan sakit. Kalau Nabi dulu itu begitu lihat ada sahabat yang hilang, artinya nggak nampak, itu langsung ditanya, mana fulan? Dia kasih tahu sakit. Begitu dikasih tahu sakit, langsung pulang solat, Nabi kunjung. Nabi menyempatkan mengunjung orang sakit sampai Yahudi, seorang anak Yahudi, remaja Yahudi yang mengabdikan diri ke Nabi. Dia nggak mau masuk Islam, tapi dia mengabdikan diri kepada Nabi. Ya, termasuk salah satu khadim Nabi, anak Yahudi ini, ya, masih remaja. Ketika Nabi mendengar dia sakit, Nabi datang ke rumahnya. Nah, di situ dalam hadis itu disebutkan, Nabi lalu berkata kepada remaja Yahudi yang sakit ini, aslim, masuklah Islam. Karena Nabi khawatir itu menjadi sakit terakhir dia. Masuklah Islam, kata Nabi. Lalu dia nggak berani jawab. Dia palingkan wajahnya ke ayahnya, seakan-akan meminta persetujuan. Bagaimana ini? Rasulullah telah meminta saya masuk Islam. Ayahnya jawab, apa jawaban ayahnya? Ati' Abul Qasim, taatlah nak kepada Muhammad. Abul Qasim itu Muhammad, taatlah nak kepada Muhammad. Begitu dibilang taat, langsung anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar dari rumah itu dan dia mengatakan ke sahabat yang ikut bersamanya, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang lagi dari api neraka. Dalil ini menunjukkan boleh berkunjung ke rumah sakit walaupun dia non muslim, boleh. Syaratnya bukan kunjungan yang menyebabkan terhinanya agama kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang menghinakan diri seakan-akan Islam ini tunduk kepada agama yang lain. Kalau sudah ke level itu jangan datang. Jadi jangan datang kepada orang-orang non-muslim yang menganggap kalau kita datang mereka akan berkata, lihat orang Islam aja kan datang kan, hormat sama kita kan. Kalau sudah begitu jangan datang. Tapi kalau datang, semoga mereka menyaksikan kemuliaan orang Islam, lalu mereka tersentuh sampai masuk Islam, datanglah. Kalau perlu ramai-ramai datang, lalu kita kasih tahu masuklah Islam. Lalu dia melihat ke ayahnya lagi, mungkin ayahnya mengatakan baik, kata ayahnya, berarti kita nggak berhasil. Tapi begitulah kebolehan itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saking mulianya orang-orang yang mengunjung ke rumah sakit ni, mengunjungi orang sakit, sampai Allah dalam hadis qudsi pun berkata, Allah berkata, ketika aku sakit, kata Allah ni dalam hadis qudsi, ketika aku sakit di dunia, falam ta'uddani, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Jadi ini pembicaraan antara Allah dengan hamba di akhirat nanti. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, Allah mengatakan, ketika aku sakit, kata Allah, kenapa engkau tidak kunjungi aku? Hamba ini heran, lalu berkata, bagaimana kami mengunjungimu ya Allah? Wa anta rabbul alamin, bukankah engkau Tuhan semesta alam? Maksudnya mana mungkin engkau sakit
bagaimana kami bisa kunjung engkau? Di situ nanti dijelaskan, kata Allah berikutnya, ketika hambaku sakit di dunia, engkau tidak datang, padahal aku ada di tempat orang sakit itu. Maksudnya dengan datang ke rumah sakit atau datang ke orang sakit, kita seperti ingin menjumpai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sedang menebarkan rahmatnya di tempat orang sakit. Maka datangilah, didoakan malaikat. Ini kan dahsyat sekali. 70,000, bayangkan 40,000. Kita satu masjid berapa orang, Pak? Ini nggak sampai 500 sampai. Nggak sampai 500 kan? Contoh. Nggak jarang kan yang kita berkumpul berdoakan untuk satu orang. Sesama jamaah saja paling yang kunjung 10 orang, 20 orang. Yang datang semua mendoakan jarang. Tetapi malaikat, Masya Allah, 70,000 mendoakan kita. Nah, inilah keberadaan malaikat. Nah, yang terakhir, walaupun banyak sebenarnya doa-doa malaikat, tapi tidak mungkin kita bahas seluruhnya. Nanti ada pada bab-bab masing-masing kemuliaan ini. Malaikat senantiasa memohon ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalan atau membuka jalan menuju ke surga. Lalu disambung, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis sama wal ardi hatta al hitan fil ma. Lalu disambung oleh Nabi, semua malaikat mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Jadi maksud mengepakkan sayap, pertama malaikat memang punya sayap. Dikepakkan sayap maksudnya malaikat melindungi, merahmati orang-orang yang menuntut ilmu. Lalu Nabi juga menegaskan lagi, dan orang-orang menuntut ilmu la yastaghfiru, mereka didoakan oleh siapa? Seluruh yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan paus yang ada di lautan mendoakan orang menuntut ilmu. Jadi penduduk langit mendoakan penuntut ilmu, penduduk bumi mendoakan penuntut ilmu, binatang, pohon, bunga, buah-buahan, semua mendoakan penuntut ilmu. Maka mulia sekali menuntut ilmu. Maka Allah pun mengatakan, jangan semua ikut berperang. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semua ikut perang, yang setengah tinggal tuntutlah ilmu, karena ilmu itulah yang menyebabkan agama ini masih hidup sampai hari ini. Karena ilmu kita ini masih terus memegang sunnah dan syariat Allah, karena berketerusan generasi orang mengajarkan ilmu. Bayangkan kalau ilmu itu mati, kita tersesat, hancurlah hidup kita menuju ke neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ittaqillah fi hazihi al-bahaim al-mu'jamah farkubuha wa kuluha salihah. Bertakwalah engkau, kata Rasulullah, dengan apa? Yaitu dengan binatang-binatang ternak yang tidak bisa berbicara. Maksudnya, takutlah engkau kepada Allah, engkau siksa binatang ternak yang tidak bisa berbicara, padahal mereka mendoakanmu. Jadi binatang itu yang kita lihat, Pak, kambing, segala macam tu, itu semua mendoakan kita. Maka Rasulullah menyambung, farkubuha wa kuluha salihah. Kendarailah baik-baik, makanlah baik-baik. Jangan berbuat jahat pada binatang dan pohon-pohonan. Itu doa para malaikat untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang selalu di dalam doanya para malaikat. Subhanakallahumma wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.